Ya, ini kalau saya sendiri yang buka, saya mudah ini untuk share, untuk itu lebih mudah. Kalau yang tadi susah itu. Jadi nanti berikutnya kalau buka tim saya saja yang memulai ya. Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi ini kalau saya yang memulai membuka Teams-nya, lalu Anda bergabung, saya mudah ini untuk share-share gitu. Jadi nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya, ketua kelas PJ nggak usah kalau mau mengirimkan tautan, yang mulai membuka tim saya dulu saja, jangan jangan Anda yang itu. Jadi saya agak kesulitan itu untuk tadi. Ya, baik. Jadi untuk mata kuliah kita itu nanti kita akan menggunakan referensi ini. Ya, judul bukunya Measure Integral and Probability. Ya, Measure Integral dan Probability. Nah, sebelum kita masuk kepada atau menggunakan buku ini, mungkin saya akan nulis di sini aja nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan buku ini ke Anda. Saya akan menggunakan layar di sini untuk memberikan satu gambaran tentang hal-hal yang terkait atau hal-hal yang perlu Anda ketahui sebelum kita belajar teori probabilitas. Baik, yang pertama, bagaimana matematika dan juga termasuk di dalamnya statistika, teori statistik, dan bagaimana dan juga termasuk di dalamnya probabilitas, teori probabilitas itu berkembang. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar matematik, ya, di dalam matematik atau statistik, yang kita pelajari itu terdapat dua hal. Yang pertama konsep, dan yang kedua sifat. Ya. Konsep dan sifat. Konsep ini ada yang didefinisikan, ada yang didefinisikan, tadi ada juga yang tidak didefinisikan. Ada yang didefinisikan. Kalau sifat, itu ada yang tidak perlu dibuktikan, kebenarannya, ada yang perlu dibuktikan. Kebenarannya. Mungkin nanti saya akan membuat tulisan aja yang lebih mudah, semacam catatan yang mudah Anda pahami, tapi sementara saya coret-coret di sini. Yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya ini kita sebut sebagai aksioma atau postulat.
Nah, di dalam belajar matematika, kita hanya belajar dua hal ini. Dalam teori statistik, teori probabilitas, kita juga hanya belajar dua ini saja. Ada konsep, ada sifat. Konsep, ya. Konsep yang didefinisikan. Misalnya, kalau kita belajar dalam matematika segitiga, ya. Kalau Anda belajar di SMP, SMA, bahkan di perkuliahan, kalau ditanya apa itu segitiga, maka Anda akan menemukan definisi segitiga. Ya, segitiga adalah ya satu bangun datar yang memiliki tiga sisi segitiga. Definisi, pengertian. Misalnya juga segitiga siku-siku itu suatu konsep. Segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Itu adalah konsep yang didefinisikan. Segitiga sama sisi kaki atau segitiga sama sisi adalah ya, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama. Itu konsep segitiga. Dalam statistik ada namanya konsep probabilitas. Maka nanti akan ada definisi probabilitas. Akan ada definisi probabilitas. Nah, sekarang bagaimana cara Anda mempelajari konsep? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah paham konsep? Kalau misalnya Anda belajar konsep, ya misalkan Anda belajar konsep segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang ini, salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, lalu untuk mengecek bahwa Anda paham konsep tersebut atau tidak, salah satunya kalau saya memberikan kepada Anda gambar-gambar segitiga. Segitiga seperti ini, segitiga seperti ini, segitiga seperti ini, segitiga seperti ini, segitiga seperti ini. Ya. Ada segitiga, ada 5 segitiga, ada A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, untuk mengecek untuk mengecek bahwa Anda sudah paham konsep segitiga siku-siku atau belum, kalau saya berikan 5 gambar segitiga ini, maka paling tidak Anda harus bisa menentukan mana yang segitiga siku-siku, mana yang bukan segitiga siku-siku. Ya. Kalau dari gambar ini kan Anda jelas bisa melihat yang A bukan segitiga siku-siku, yang B bukan segitiga siku-siku, yang C bukan segitiga siku-siku, yang D dan E adalah segitiga siku-siku. Nah, ketika kita diberikan berbagai gambar ini, lalu Anda bisa menentukan mana yang segitiga siku-siku dan mana yang bukan segitiga siku-siku, maka itu mengindikasikan kita itu sebagai indikator bahwa kita paham akan konsep segitiga siku-siku.
Dengan kata lain, kalau kita belajar tentang suatu konsep, maka apapun konsepnya, kita harus bisa memberikan mana yang merupakan contoh dan mana yang bukan merupakan contoh. Kalau kita belajar segitiga siku-siku, maka kita bisa memberikan contoh. Kalau kita paham ya, mana contoh segitiga siku-siku dan mana contoh yang bukan segitiga siku-siku. Kalau Anda sudah bisa memberikan contoh yang segitiga siku-siku maupun bukan segitiga siku-siku, berarti itu menunjukkan Anda paham. Jadi, yang ingin saya tekankan kepada Anda, ketika Anda mempelajari suatu konsep, baik dalam matematik, dalam topik-topik statistik, mata kuliah statistik apapun yang Anda pelajari. Dalam regresi misalnya ada konsep regresi linier sederhana, ada konsep regresi linier ganda, time series, ada proses auto regresif, ada konsep moving average, ya. Dalam statistik ada misalnya ada namanya fungsi pembangkit momen. Itu semuanya konsep, ya. Dan Anda kalau ingin mempelajari mendalam tentang konsep, maka pastikan Anda tahu minimal bisa memberikan contoh dan bisa membuat yang bukan contoh. Ya, jadi banyak sekali atau ya di dalam kita belajar matematik atau statistik isinya konsep-konsep, ya. Distribusi normal itu konsep, distribusi binomial itu konsep, distribusi uniform itu konsep, ya. Distribusi Bernoulli. Nah, cirinya konsep itu kalau yang didefinisikan, maka di dalam textbook kita dituliskan sebagai sebuah definisi. Jadi definisi itu adalah menjelaskan suatu konsep. Ada definisi variabel acak Bernoulli, definisi variabel acak normal, definisi distribusi eksponensial, itu semua konsep. Lalu itu konsep yang didefinisikan. Ada konsep yang tidak didefinisikan. Ya, ada konsep yang tidak didefinisikan. Karena tanpa didefinisikan itu sudah jelas. Kalau didefinisikan malah akan menjadi sesuatu yang membingungkan. Dalam matematik, konsep yang tidak didefinisikan itu adalah misalnya titik. Ya. Ya. Dalam belajar matematik kita belajar titik, ya. Jarak antara dua titik, garis melalui titik. Nah, titik itu apa? Kalau kita membuat diagram, ada sebuah titik koordinat di sini, titik nih. Ya, tanpa didefinisikan, kita tahu ini mewakili titik ini. Tidak perlu titik adalah, bingung kita mendefinisikan. Titik adalah, ya, makanya konsep titik itu adalah merupakan salah satu contoh yang tidak didefinisikan. Ada juga misalnya garis, ya. Garis adalah susah membuat definisinya. Ya, ini garis, ini gambar garis, ini garis lurus gitu. Kalau Anda mau membuat definisi garis lurus, ya malah membingungkan. Maka garis ini
termasuk yang tidak didefinisikan. Ya. Nanti saya tulis yang lebih, saya rencana mau apa juga nanti mungkin membuat tulisan. Kalau titik ini tidak didefinisikan. Walaupun tidak didefinisikan, semua orang paham. Ya. Yaitu titik, apa titik itu seperti itu. Bentar, saya mengajar mata kuliah ini akan sangat pelan-pelan karena saya ingin Anda paham. Saya nggak mau ingin karena ini sangat-sangat dasar gitu. Saya ingin Anda benar-benar paham karena kalau nanti ada yang nggak paham nanti akan jadi kesulitan. Jadi dalam matematik atau dalam statistik itu sebenarnya yang kita pelajari hanya dua hal, yaitu konsep dan sifat. Saya baru menjelaskan konsep. Konsep itu ada yang didefinisikan, contohnya segitiga, probabilitas, harga harapan, variansi, itu konsep semuanya, standar deviasi. Itu konsep yang didefinisikan. Ya tentu konsep itu Anda bisa tahu kalau Anda membaca buku, Anda belajar statistik, ada definisi apa, itu berarti Anda mempelajari konsep. Nah, ada juga konsep yang tidak didefinisikan. Konsep yang tidak didefinisikan itu sedikit, ya, tidak banyak. Contohnya tadi titik. Dalam geometri itu banyak konsep yang tidak didefinisikan. Titik, garis, himpunan. Nah, himpunan itu tidak didefinisikan. Himpunan ya kumpulan koleksi dari apa, tapi itu bukan suatu definisi. Paham ya? Yang konsep atau ada pertanyaan? Oke. Siap. Oke, nanti saya berikan catatan yang lebih sistematis. Mungkin nanti saya akan tulis di Word, nanti saya kirim ke Anda. Lanjut, sekarang saya akan pada sifat. Saya berbagi layar. Oke, mungkin saya hapus saja dulu ini. Nanti saya akan buat tulisan lah, buat catatan Anda. Jadi sekarang mungkin Anda bisa mendengar saja. Nah, yang kedua sifat. Sifat itu saya mulai dengan yang pertama, yaitu ada sifat yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Sifat itu benar atau salah. Sifat itu benar atau salah. Tapi kalau yang sudah dianggap sebagai suatu sifat ya tentu dianggap benar gitu. Kalau salah bukan menjadi sifat. Ada yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, contohnya apa? Sifat. Kalau saya ambil dulu di dalam matematik ya, di dalam matematik dulu. Nanti di probabilitasnya belakangan. Kalau saya memiliki sebuah titik, ya, maka salah satu sifat adalah kita hanya bisa membuat, misalnya ada sebuah, aksioma. Melalui saya punya sebuah titik dan sebuah garis ini. Oh, bukan ini.
Sorry. Aksiomanya gini, kalau saya memiliki dua buah titik, maka salah satu sifat bahwa kita hanya bisa membuat satu dan hanya satu garis lurus melalui kedua buah titik tersebut. Ya, kalau kita diketahui titik A dan titik B, maka kita hanya bisa membuat satu garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Nggak bisa membuat lebih dari satu garis lurus. Ya, kita melihat benar, buktinya bagaimana? Nggak perlu dibuktikan. Itu sifat yang tidak perlu dibuktikan. Tapi kita yakin, kita meyakini kebenarannya. Dan itu kita sebut sebagai aksioma atau postulat. Itu dalam satu contoh dalam geometri. Contoh lain, ada kalau Anda belajar operasi bilangan yang kalau bilangan real itu adalah dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi simbol min tak hingga dan simbol min tak hingga itu bukan bilangan real, ya. Jadi simbol min tak hingga dan tak hingga ini bukan bilangan real. Tapi kita juga, kalau kita belajar himpunan bilangan real yang diperluas, di mana ini sama dengan himpunan R, himpunan bilangan real digabung dengan simbol min tak hingga dan tak hingga. Jadi ini dalam R bintang itu adalah himpunan bilangan real diperluas. Diperluas itu artinya ditambah dua simbol min tak hingga dan tak hingga. Nah, kalau pada himpunan bilangan real, Anda belajar, Anda pada himpunan bilangan real yang diperluas, itu kita mendefinisikan atau kita bisa memahami dengan jelas bahwa kalau misalnya simbol tak hingga ditambah tak hingga ditambah tak hingga itu adalah sesuatu yang besar sekali, ya pasti hasilnya sama dengan tak hingga. Kalau kita punya A dikali tak hingga, hanya bilangan positif. Kalau hanya bilangan positif, dikalikan dengan tak hingga, misalnya 5 kali tak hingga, ya hasilnya tak hingga. Kalau hanya negatif, maka A dikali tak hingga, nanti hasilnya akan sama dengan min tak hingga. Ya, ini sesuatu yang berlaku pada himpunan bilangan real diperluas. Dalam himpunan bilangan real, Anda belajar kalau 0 dikali 5, Anda belajar sama dengan 0. 0 kali 100, hasilnya sama dengan 0. Ya. Ini dalam himpunan bilangan real. 0 kali 1 juta, hasilnya sama 0. Nah, kalau 0 kali tak hingga, nah, 0 kali tak hingga. Nah, ini sifat ya. 0 kali tak hingga. Nah, di dalam
kita belajar matematik, atau Anda belajar matematik, atau siapapun belajar matematik, ketika ketemu bentuk 0 kali tak hingga, itu disepakati. Hasilnya sama dengan 0. Disepakati ini. Ya. Dan ini sifat yang disepakati kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Maka 0 kali tak hingga sama dengan 0 ini juga merupakan aksioma atau postulat. Jadi ini contoh sifat dalam matematik yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, di dalam matematik atau di dalam statistik atau begini, aksioma atau sifat, aksioma atau postulat yang merupakan sifat-sifat yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, itu tidak banyak, tidak terlalu banyak. Beda dengan sifat. Tapi ada yang harus disepakati. Ada aksioma. Nah, kalau Anda mau belajar matematika tingkat lanjut sampai kuliah S2, S3, ya, riset tentang matematik, maka kalau Anda ketemu 0 kali tak hingga, ya harus sama dengan 0. Tanpa harus dibuktikan, Anda harus percaya itu. Kalau nggak percaya, nggak bisa belajar matematik lebih lanjut. Nah, karena di dalam matematika dan juga nanti dalam statistika itu ada aksioma, maka matematika dan teori statistika itu dikatakan bersifat ilmu yang bersifat aksiomatis. Matematik adalah ilmu yang bersifat aksiomatis karena di dalamnya ada aksioma. Ada aksioma yaitu ada sifat yang kita harus terima kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Ya. Sifat yang harus diterima kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Itu namanya aksioma. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda. Kalau kita belajar definisi probabilitas, ya, di dalam definisi probabilitas itu ada sifat-sifat yang aksiomatis. Nanti, ya, atau mungkin saya bisa singgung sekarang. Dalam definisi probabilitas itu ada sifat-sifat yang aksiomatis. Definisi probabilitas kalau Anda lihat di buku-buku statistik agak panjang, bahwa suatu intinya begini, nanti di dalam bahasa lebih formal kalau kita lihat buku kita akan bisa membaca, atau kalau Anda baca buku teks statistik, bahwa fungsi P adalah probabilitas. Ini definisi singkat ya. Jika peluang A itu memenuhi sifat 1, 2, 3, 0 untuk semua kejadian A, kemudian peluang
timbunan semesta itu 1, lalu peluang gabungan timbunan kejadian AI sama dengan sigma 1 sampai K hingga AI peluang AI, jika AI irisan AJ sama dengan timbunan kosong atau saling asing sepasang-pasang untuk I tidak dengan J. Ya. Ini definisi probabilitas. Fungsi P adalah probabilitas jika memenuhi sifat disebutnya memenuhi sifat-sifat. Sifat-sifatnya 1, 2, 3. Memenuhi sifat-sifat ini di dalam definisi probabilitas, sifat ini tidak perlu dibuktikan. Dan ini dianggap sebagai aksioma. Dan kita menerima sifat itu benar tanpa kita harus membuktikan. Ya. Logika kita menerima sifat ini benar. Yang pertama, peluang kejadian A. Peluang. Peluang itu kan kemungkinan. Peluang. Ya, peluang nilainya harus selalu positif. Nggak ada peluang yang nilainya negatif. Peluangnya 0, kalau peluang boleh 0. Nggak mungkin terjadi. Jadi tanpa yang ini tidak, karena kita anggap sebagai aksioma, tidak perlu dibuktikan. Jelas. Lalu peluang S. Peluang himpunan semesta. Peluang seluruh ruang sampel. Itu sama dengan 1. Ini juga aksioma. Kemudian, kalau kita memiliki himpunan-himpunan yang saling asing, A1, A2, dan seterusnya, peluang gabungannya itu artinya ya kalau himpunan A1 digabung A2, digabung A3, dan seterusnya yang saya arsir, peluangnya ya seharusnya sama dengan jumlah dari peluang masing-masing. Ya. Peluangnya sama dengan jumlah dari peluang masing-masing. Tapi syaratnya nih kalau kejadiannya ini semua saling asing. Ya. Maka di dalam definisi probabilitas ini ada sifat-sifat yang kita tidak perlu membuktikan. Makanya ini dinamakan sebagai definisi aksiomatis probabilitas. Definisi aksiomatis probabilitas. Ketika Anda belajar probabilitas di SMA atau mungkin di perkuliahan, ketika Anda belajar probabilitas elementer, misalnya kalau Anda melempar koin, melempar dadu, maka ruang sampelnya S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A, himpunan bagian dari S itu disebut ruang sampel, misalnya 2, 4, 6. Maka A ini boleh dengan kata-kata ditafsirkan sebagai peluang muncul bilangan genap. Lalu di SMA Anda belajar PA adalah NA per NS. Banyaknya A, 3, banyaknya anggota A, banyaknya anggota S,
6. Makanya peluangnya setengah. Sekarang muncul satu pertanyaan. Kalau saya memiliki S-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 6, sampai 10, lalu A-nya 2, 4, 6, 8, 10, berapa PA? Berapa PA? Halo? Ya Pak, mungkin setengah juga Pak. Ya, betul. Jawabannya setengah. Sekarang saya beri tantangan. Kalau S-nya bilangan asli 1, 2, 3, 4 sampai tak hingga. Lalu A-nya 2, 4, 6 sampai tak hingga. S adalah sekumpulan bilangan asli. A-nya adalah himpunan bilangan genap. Maka PA berapa? Ya, mungkin itu nanti bisa Anda renung-renungkan. Anda bisa renung-renungkan. Dan nanti akan kita komentari, akan kita tinjau ulang, kita cek kembali di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi saya ingin Anda tadi yang pertanyaan menantang saya yang terakhir itu, saya ingin Anda punya pendapat. Ya, silahkan. Saya nggak peduli pendapatnya benar atau salah, tapi Anda punya pendapat. Gitu. S-nya himpunan bilangan asli, A-nya himpunan bilangan genap, PA berapa? Gitu. Nah, saya lanjutkan sedikit 2 menit lagi. Setelah kita tahu dalam matematik atau teori statistik itu yang kita pelajari cuma 2, ada konsep dan ada sifat. Sifat tadi ada yang pertama sifat yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, sifat yang aksiomatik. Dan sifat yang kedua adalah sifat yang harus dibuktikan kebenarannya. Kita akan percaya sifat itu benar kalau kita telah bisa membuktikan sifat tersebut benar. Ya. Nah, untuk membuktikan sifat itu benar, tentu tidak selalu mudah. Nah, tapi keterampilan kita membuktikan sifat atau menemukan sifat baru itu sangat penting kalau kita belajar matematik atau belajar statistik. Untuk kita bisa belajar, kita bisa membuktikan sifat, atau paling tidak kita bisa memahami sifat dengan baik, maka kita perlu memahami tentang logika. Maka nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang logika. Dan juga nanti sebagai beberapa contoh saya akan ambilkan dari topik-topik tentang statistik, bagaimana kita menggunakan logika. Bagaimana kita bernalar, ya, kita bernalar. Ya.
Jadi nanti di pelajaran kita akan lebih banyak pada bagaimana kita bernalar, bagaimana kita membuktikan sifat-sifat. Ya. Jadi minggu depan kita belajar, saya akan berikan materi ke Anda tentang logika. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti untuk pengantar perkuliahan hari pertama ini, saya mudah-mudahan nanti hari Sabtu atau Minggu saya punya waktu, saya akan coba tulis itu, kemudian nanti saya kirim ke Anda. Karena ini sedikit, kalau mau dibuat grup juga boleh, silakan ketua kelas ya, apa-apa. Biar bisa komunikasinya lebih enak, saya ngirimnya nanti bisa langsung ke grup saja gitu. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik Pak, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan Pak. Berhubung kalau di statistika ini mata kuliah pilihan ya Pak, jadi kami itu sebenarnya nggak ada ruangan. Jadi saya ingin bertanya mengenai keberlanjutan untuk kelas selanjutnya ya, tentang online dan offline-nya itu bagaimana ya Pak? Kalau saya sih, ya oke, saya paham. Ini, saya hampir setiap hari ada di kampus. Lalu Anda kan jadwalnya hari Jumat. Hari Jumat Anda ada mata kuliah lain nggak? Ada Pak. Mata kuliah apa? Mata kuliah stokastik Pak. Kok hari Jumat? Ini hari apa ini? Ini hari Kamis. Kamis ya. Hari Kamis Anda ada mata kuliah lain nggak? Mengambil mata kuliah lain nggak? Ada Intinya Pak, gini. setelah ini ada sistem dinamik dan mulai minggu depan itu jam 1 hari Kamis ada statistika spasial Pak. Maksud saya kalau Anda pas di kampus, mendingan kalau Anda bisa mendapatkan ruangan, kita ketemu di kelas saja gitu. Siapa tahu ada ruangan kecil aja, kita kan hanya berdelapan kan, lebih nyaman gitu. Atau kalau suatu saat misalkan kita sih bisa saja kuliahnya kadang online seperti ini, tapi kalau sesuatu waktu kita akan offline gitu dan Anda bisa mendapatkan ruangan dan Anda bisa punya waktu dan klop dengan waktu saya, ya nggak apa-apa. Misalkan nggak harus pada hari Kamis, nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti kemungkinannya gitu ya Mas ya. Dicoba aja alternatifnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya sih memang akan lebih bagus kalau kita bisa sering, ya paling nggak 50% kita kuliahnya offline gitu. Akan lebih baik gitu. Mungkin gitu aja. Mungkin kalau pas Anda ada mata kuliah lain yang offline, lalu Anda di kampus, lalu ada waktu kosong, ya saya bisa dan saya kosong, udah kita bisa aja kita isi di hari yang nggak harus hari Kamis gitu. Tapi kalau defaultnya jadwalnya tetap di hari Kamis, dan kalau memang nggak ada ruangan ya kita bisa online saja. Tapi kalau hari Kamis misalnya suatu saat ada ruangan kosong, Anda bisa mungkin tanya-tanya atau bisa cek nanti karena masih di awal kuliah, bisa saja kita offline. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, itu aja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya keluar.